biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di video kali ini Madia akan menganalisa beberapa akun yang mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam. Oke, kita simak saja apa saja yang akan mereka coba argumenkan melalui beberapa postingan-postingan yang mereka tampilkan baik di medsos maupun di media lainnya. Mari kita simak saja. Baik saudaraku kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menjawab ya tuduhan-tuduhan para murtadin dan orang-orang kafir ini terhadap ajaran Islam. Perlu saya sampaikan di sini, akun yang bernama Effendi Usman ini sejak dari beberapa bulan yang lalu dia sudah sangat konsisten sekali menyerang ajaran Islam. Ya, dia mendatangi Al-Quran, mendatangi Al-Hadis, memutarbalikan makna-makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya, ini yang belum dia jawab sang PR sampai saat ini oleh Murtadin Effendi Usman. Dia pernah mengatakan dalam video-videonya bahwa Nabi Muhammad SAW itu katanya dicekik malaikat di Gua Hira pada saat menerima wahyu yang pertama. Nah, ini kan suatu tuduhan, suatu fitnahan yang dilontarkan oleh Abraham Effendi Usman ini terhadap ajaran Islam. Belum lagi ya, dia mengatakan babi itu halal apabila dipotong dengan menyebut nama Tuhan. Itu tidak ada dalil. Nabi Muhammad dicekik malaikat di leher, tidak ada dalil. Hanya ocehan, hanya fitnahan, omongan, tidak ada sumbernya. Nah, oleh karena itu kami menunggu kepada Effendi Usman untuk mengklarifikasi. Setidaknya Anda harus bertanggung jawab atas argumen Anda tersebut dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat di leher. Tolong, kalau Anda bisa menjawab, mana dalilnya, kami tunggu. Sampai saat ini Anda belum bisa menjawab berdasarkan dalil. Ya, tuduhan Anda terhadap Nabi Muhammad itu belum Anda buktikan dengan dalil atau ayat-ayat baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, oleh karena itu Madia di sini masih menunggu jawaban Anda ini, mana dalilnya gitu loh yang Madia minta. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa babi itu halal bila dipotong dengan menyebut nama Tuhan. Mana dalilnya seperti itu di Al-Quran dan Hadis? Anda juga di situ telah memfitnah ajaran Islam. Yang ketiga, Anda juga mendatangi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang Islam itu masuk neraka. Tidak ada dalil dalam Al-Quran, dalam hadis yang mengatakan bahwa orang Islam itu akan memasuki neraka. Nah, Anda di sini sudah memutarkan makna wariduha yang seharusnya mendatangi itu Anda katakan memasuki. Nah, Anda di sini juga telah membohongi umat Islam terhadap hal ini. Nah, kembali di sini sebenarnya saya hanya ingin mendengar dari ocehan-ocehan para komentator. Coba Anda bayangkan, ini si murtad ini kok Anda puja gitu loh. Padahal dia sudah sangat berbohong. Saya akan buktikan kebohongan si murtadin ini ya. Dia pernah berjanji tidak mau mendatangi Al-Quran. Pernah berjanji tidak mau mengotak-ngotik Al-Hadis. Akan tetapi dia ternyata berbohong. Nah, inilah ajaran yang saya katakan bahwa pengikut Paulus. Hal apa yang di mulutnya tidak sama dengan apa yang dilontarkan dengan perbuatannya. Ini ocehan dari murtadin odong-odong ini ya. Kita dengar dulu ocehan dari murtadin yang berjanji tidak mau mendatangi Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita dengar dulu ocehan ini, murtadin ini. Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari
senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Nah, coba ya. Nah, itu ya. Anda bisa dengar sendiri ya kebohongan yang disampaikan oleh Murtadin ini. Mendatangi Al-Quran, dia tidak mau katanya mendatangi Al-Quran, tidak mau mendatangi Al-Hadis, tetapi ternyata dia berbohong. Asumsi mereka itu biarlah, Nah, karena dengar. itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Nah, coba ya. Ini omongan dari Murtadin odong-odong Abraham Effendi Usman dari mulut dia sendiri, yang katanya tidak mau mendatangi Al-Quran, tidak mau mendatangi hadis. Ternyata puluhan video yang saya counter, saya jawab dari Effendi Usman itu malah itu membahas ayat-ayat Al-Quran yang dia lontarkan tuduhan-tuduhan terhadap ajaran Islam. Nah, kembali di sini dia membuat opini yang seolah-olah nggak salah gitu loh. Mari kita dengar ya. Dia malah menyalahkan orang yang membahas tuduhan-tuduhan karena dia menjawab mendatangi Al-Quran, kemudian Islam menjawab, malah dia menuduh kembali umat Islam itu salah gitu loh. Mari kita dengar ocehan dia ini ya. Di mata Elohim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi, pada kesempatan kali ini saya akan buat video yang saya kasih judul orang yang meremehkan firman Tuhan berdosa. Nah, siapa dia Bapak Ibu? Khususnya orang-orang yang meremehkan. Kita melihat dalam beberapa hari ini banyak muncul saudara-saudara kita dari seberang. Mereka menghina dan mengolok-ngolok firman Tuhan. Padahal yang kita sampaikan adalah kebenaran. Mereka bukan mengkonter, tetapi mereka menghina firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya katakan bahwa orang yang mengolok-ngolok firman Tuhan adalah orang yang berdosa. Orang yang meremehkan firman Tuhan adalah orang yang berdosa. Nah ya, kita jawab dulu ya. Nah ini para penyanjung Murtadin odong-odong Effendi Usman, dengarin ini. Ini adalah manusia yang kalau di dalam Islam itu munafik. Omongan tidak sesuai dengan perbuatan. Karena apa? Karena dia sudah mengatakan saya tidak mau mengotak-ngatik Al-Quran, tidak mau mengotak-ngatik Al-Hadis. Tetapi dari mulutnya sendiri itu dia berkata, tapi ternyata dia mendatangi Al-Quran, mendatangi Al-Hadis, mengotak-ngatik ayat-ayat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dengan menyalahkan tafsirnya. Nah inilah watak umat terjemahan ya. Anda bisa lihat sendiri, inilah karakteristik manusia yang pembohong seperti ini gitu loh. Apa Anda masih mau percaya ajaran seperti ini ya gitu loh, yang berbohong? Dia sendiri yang berjanji tidak mau mendatangi Al-Quran, tidak mau berjanji mendatangi Al-Hadis dengan menyalah-nyalahkan tafsirnya. Ternyata dia sendiri yang berbohong gitu loh. Ya. Saya ulang lagi biar semua jelas ya, kebohongan yang mau disampaikan oleh Effendi Usman ini saya akan ulangin biar tidak ada yang nah. Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Nah, dengarin ya. Inilah ocehan Effendi Usman ya. Dia tidak mau mendatangi Al-Quran katanya, tidak mau mendatangi Al-Hadis. Buktinya semua video-video yang saya counter, ini nanti saya tampilkan judul-judul video yang dia mengutak-ngatik Al-Quran dengan menyalahkan tafsirnya, dengan memutarbalikan makna dari ayat tersebut. Nah, ini yang saya katakan, inilah manusia pembohong gitu loh. Jadi bukan umat ajaran Islam yang berbohong. Ternyata ajaran umat terjemahan Effendi Usman ini yang berbohong. Ini saya buktikan sekarang agar tidak ada yang mau ditipu lagi sama pembohong yang bernama Effendi Usman ini gitu loh. Dia pura-pura baik. Jangan mengutak-ngatik Al-Quran, jangan mengutak-ngatik Al-Hadis. Buktinya ternyata dia mendatangi Al-Quran dan Al-Hadis. Hampir 20 video saya menjawab itu mengcounter, meluruskan tuduhan dia terhadap Al-Quran. Yang paling parah ya, yang paling parah dia menuduh Nabi Muhammad tersebut dicekik oleh malaikat. Itu sangat parah sekali. Itu tuduhan tanpa dalil, tanpa dasar, tapi menuduh langsung. Yang kedua, dia menuduh babi itu halal.
Kalau waktu memotongnya membaca dengan menyebut nama Tuhan. Nah, ini kan nama Allah. Nah, ini kan suatu kebohongan kembali yang dilontarkan Effendi Usman gitu loh. Nah, yang ketiga, makna wariduha, orang Islam itu katanya memasuki neraka. Ini kan kebodohan namanya. Menafsirkan ayat Al-Quran yang dimana ayat tersebut mendatangi, dia katakan memasuki. Mendatangi tersebut bisa diartikan menghamparkan, bisa membentangkan, bukan berarti memasuki. Nah, di sini tapi Effendi Usman kembali memutarbalikkan makna Al-Quran yang katanya dia tidak mau mendatangi Al-Quran tersebut. Kita lanjut dulu ya. Atau kalimat Tuhan bersifat kekal. Sebagai firman Tuhan, ia adalah Tuhan. Karena ia adalah satu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apakah berdosa bila kita meremehkan firman Tuhan? Firman Tuhan adalah setiap perkataan Tuhan yang berasal dari hati Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kalimat Tuhan itu atau firman Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke tema yang terakhir ini. Dia mencoba untuk berbicara tentang firman Tuhan ya. Dia mencoba untuk menggoreng hal-hal yang sebenarnya sudah sangat jelas firman Tuhan, yang memang itu firman perkataan Tuhan. Yang dia coba untuk goreng atau alihkan bahwa firman Tuhan itu dikatakan itu adalah Tuhan gitu loh. Perkataan Tuhan dia katakan adalah Tuhan. Nah, ini yang dia coba goreng-goreng, mau merujuk ke sana gitu loh. Padahal firman Tuhan, perkataan Tuhan belum tentu itu Tuhan. Belum tentu Tuhan itu ada di sana gitu loh. Perkataan Tuhan belum tentu Tuhannya berada di sana. Hasil firman Tuhan belum tentu Tuhannya itu ada di dalam hasil firman Tuhan itu. Firman Tuhan memang abadi, karena itu perkataan Tuhan. Tetapi hasil dari firman Tuhan itu bukan berarti Tuhan yang nempel di hasilnya itu gitu loh. Ini yang perlu saya luruskan kepada Effendi Usman, karena dia tidak bisa membedakan antara firman Tuhan dengan hasil dari firman Tuhan itu gitu loh. Misalkan begini, Tuhan menjadikan dengan firman-Nya itu langit dan bumi dan matahari. Nah, kemudian apakah Tuhan itu nempel di bumi, nempel di langit, atau nempel di matahari? Kalau begitu berarti Tuhan itu sangat banyak. Ada matahari itu Tuhan, bumi itu Tuhan, langit itu Tuhan. Nah, itu dalam posisi seperti itu, maka sudah sangat terbantahkan sekali tuduhan apa-apa yang coba digoreng-goreng oleh Effendi Usman itu. Mari kita simak dulu ya. Tahun yang lalu ia datang ke bumi dalam wujud manusia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, di situ ditulis Bapak Ibu, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada para nabi, berbicara kepada para rasul. Pada zaman para nabi, firman Tuhanlah yang berbicara kepada para nabi sebelum mereka berbicara kepada umat Tuhan. Oke, nanti kita sambung ya. Saya akan tampilkan dulu beberapa data yang menguatkan atau menjelaskan makna dari firman Tuhan tersebut. Bagaimana apabila ini diterapkan kepada firman Tuhan yang lain gitu loh, di dalam Bible itu sendiri. Nanti saya tampilkan. Oke, nah inilah buktinya saudara-saudaraku ya. Ini adalah hasil dari firman Tuhan juga. Artinya ini adalah firman Tuhan di dalam Bible yang menubuatkan kedatangan seorang nabi yang direstui dan diberkati, yang bernama Ishak itu dari jalur Nabi Abraham atau Ibrahim. Nah, ini saya akan tampilkan di sini sebagai perbandingan bahwa ini juga adalah firman Tuhan yang kemudian hasilnya menjadi seorang nabi yang bernama Ishak atau Iskak, yang kemudian dari situlah cikal bakal ajaran Yahudi yang kemudian diteruskan oleh ajaran Kristen atau Nasrani itu sendiri ya. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi, apakah ini adalah hasil firman atau firman itu sendiri gitu loh. Apabila merujuk kepada ocehan dari Effendi Usman ini mengatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, firman adalah itu Tuhan itu sendiri, maka
Ishak atau Iskak pun sebenarnya ya lebih pantas juga dikatakan Tuhan gitu loh. Karena dia juga hasil dari firman. Kenubuatan hasil dari firman Allah di dalam Bible itu sendiri yang menjelaskan bahwa kedatangan seorang anak yang bernama Iskak yang direstui dan yang menjadi pilihan dari Allah itu sendiri gitu loh. Nah, jadi Ishak pun layak disebut sebagai Tuhan, bukan hanya Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini sebagai perbandingan. Tapi kita ikutin dulu argumen dari Effendi Usman ini yang mengatakan bahwa karena Yesus atau Nabi Isa itu sebagai firman, hasil firman Allah, tapi firman itu dia katakan Allah nempel pada diri daging yang bernama Yesus itu sendiri. Nah, di sini saya bandingkan dengan Iskak. Ini juga hasil dari firman. Hasil dari firman, Anda silakan lihat dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Di sini sudah sangat jelas ini adalah Iskak ini adalah suatu anak pilihan juga gitu loh. Orang yang istimewa. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala atau Elohim atau Hashem memilih Iskak ini sebagai orang pilihan gitu loh. Nah, apakah Ishak ini derajatnya sama dengan Yesus? Karena karena Ishak ini pun sebenarnya ini adalah cikal bakal dari ajaran Kristen itu sendiri. Nah, kalau misalkan Yesus itu layak dijadikan Tuhan, berarti Iskak pun lebih layak lagi karena dia adalah cikal bakal dari ajaran Kristen itu sendiri sebagai penerus Yahudi. Kalau dikatakan firman itu sebagai manusia yang menjelma, Tuhan itu datang menjelma sebagai manusia, maka Iskak pun lebih pantas dijadikan Tuhan. Nah, ini perbandingannya. Mari tapi kita simak dulu ocehan dari Murtadin Odong-Odong ini ya. Mari kita simak. Para nabi mendahului pesan yang disampaikan dengan Bapak Ibu dan Tuhan, yang disampaikan dengan beginilah firman Tuhan atau firman Tuhan kepadaku. Salah satu ayat yang menunjukkan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada salah seorang nabi bernama Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel 25 ayat 3, Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik dan simak baik-baik. Dan engkau harus mengatakan kepada Bani Amon, dengarkanlah firman Tuhan Yahweh, beginilah Tuhan berfirman, karena engkau telah berkata, hore terhadap tempat kudusku, ketika dia dicemarkan, dan terhadap tanah Israel, ketika dia dihancurkan, dan terhadap keluarga Yehuda, ketika mereka pergi ke pembuangan. Yehezkiel 25 ayat 3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menjadi manusia. Salah satu murid Yeshua HaMasyiah, salah satu murid Yesus Kristus, yaitu Yohanes, mengatakan bahwa dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah ya, di sini ya Effendi Usman berusaha untuk mengkorelasikan bahwa ajaran dia itu dengan ajaran di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Taurat, di mana di situ sebenarnya di dalam Taurat juga ada manusia, ada seorang nabi yang bernama Ishak. Itu adalah hasil dari firman Tuhan yang memberkati dan menjadikan Ishak ini adalah manusia sebagai nabi dan rasul yang memberkati dengan adanya keturunan dari Yahudi tersebut menjadi suatu ajaran agama. Nah, dalam posisi seperti ini berarti Ishak itu juga layak dikatakan sebagai Tuhan kalau mengikuti dari alur pemikiran si Murtadin ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi daging, yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, berarti karena Iskak ini adalah bagian daripada firman Tuhan juga, ya, hasil dari firman Tuhan yang menjadi manusia bernama Iskak, berarti Iskak pun lebih pantas juga dikatakan Tuhan kalau mengikuti alur dari pemikiran Abraham Effendi Usman tersebut gitu loh. Nah, bagaimana Anda bisa menjawab ini Effendi Usman? Nah, mengkorelasikan hal ini, berarti kalau firman itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Anda akan terbentur dalam posisi seperti ini. Iskak itu layak bisa dijadikan Tuhan. Nabi Musa pun itu adalah hasil dari firman Tuhan.
berarti Nabi Musa pun layak dijadikan Tuhan, ya. Nah, terus siapa namanya Yohanes, Malkisedek, dan lain-lain nabi-nabi itu kan adalah bagian dari firman Tuhan yang menjadi manusia. Maka dia pun layak dijadikan sebagai Tuhan kalau mengikuti alur dari pemikiran si Effendi Usmani yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hasil jelmaan Tuhan menjadi manusia. Maka Ishak pun juga berapa namanya, dan Ishak pun juga berkompetisi atau berhak juga dia menjadi Tuhan kalau mengikuti alur dari Effendi Usman ini. Nah, Islam sudah menjawab itu semua, Effendi Usman, bahwa firman Tuhan itu memang kekal. Ya, firman Tuhan itu memang kekal di dalamnya. Allah berfirman. Firman Tuhan adalah perkataan Allah ingin menjadikan sesuatu di dalam dunia ini, baik itu dalam kitab suci maupun menjadikan apa saja itu dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Akan tetapi hasilnya itu bukan berarti dia hasilnya tersebut, yang hasil dari firman itu bukan berarti dia jadi Tuhan. Bukan berarti Tuhan nempel dengan hasilnya itu gitu loh. Kalau Tuhan itu nempel dengan hasil firman-Nya tersebut, maka sangat banyak sekali yang bisa dikatakan menjadi Tuhan gitu loh. Nah, ini jawaban Islam terhadap ocehan Anda selama ini yang mendatangi Al-Quran, mendatangi kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis yang menyimpang-nyimpangkan maknanya, ya. Tadi saya jelaskan tadi, Anda sudah berjanji tidak mendatangi Al-Quran, mengotak-ngatik Al-Quran, ternyata Anda tetap mendatangi Al-Quran. Dalam video-video Anda silahkan banyak sekali saya tampilkan untuk mengkotor itu. Nah, dalam posisi ini kita lanjut dulu ocehan Anda ini ya, tentang firman Tuhan yang Anda katakan itu berhak menjadi Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Anda katakan Tuhan itu sendiri. Maka kalau Anda katakan seperti itu, maka Nabi Ishak, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain seperti Solomon, Sulaiman, Daud yang sakti-sakti itu juga wajib berhak juga dia menjadi Tuhan, karena itu juga hasil firman gitu loh. Kita lanjut ya. Bapak Ibu, firman itu bernama Yesus Kristus, atau dalam bahasa Arab dikatakan Isa Al-Masih. Al-Quran mengajarkan bahwa Isa adalah kalimat yang datang dari Tuhan. Dalam surat Ali Imran di situ dikatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jelas Bapak Ibu, Yesua HaMasiah bukan ciptaan Tuhan. Alkitab mengatakan ia adalah pencipta. Mana buktinya? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Oke. Nah, kan di sini kan Effendi Usman mendatangi Al-Quran kembali yang merujuk kepada penciptaan Nabi Isa atau Yesus itu dari hasil firman Tuhan, perkataan Tuhan yang menjadi nabi dan rasul bernama Yesus itu atau Isa itu gitu loh. Nah, di dalam Islam bagaimana menilai ini? Bagaimana memandang ini? Islam sudah jelas mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah hasil dari firman Tuhan yang menjadi manusia bernama Isa atau Yesus. Ya, yang jadi saya garis bawahi, hasil dari firman Tuhan ini bukan berarti Tuhan itu nempel pada diri Yesus gitu loh. Tuhan itu menempel jadi Tuhan itu nempel pada diri Isa atau Yesus itu, yang kemudian dia dikatakan Tuhan juga. Itu yang saya garis bawahi tidak benar seperti itu. Karena apabila Tuhan itu nempel pada diri yang dikatakan itu kemudian Isa atau Yesus itu Tuhan, maka nanti akan akibatnya banyak sekali Tuhan. Mengapa saya katakan banyak sekali Tuhan? Karena Nabi Ishak atau Ishak pun itu hasil dari firman Tuhan. Nabi Musa itu hasil dari firman Tuhan. Nabi Muhammad hasil firman Tuhan. Menjadikan Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul itu hasil firman Tuhan. Solomon, Nabi Abraham, dan nabi-nabi yang lain itu adalah hasil dari firman Tuhan.
apakah Tuhan nempel pada nabi-nabi yang banyak itu? Ishak pun layak dijadikan Tuhan kalau mengikuti alur pemikiran dari Effendi Usman yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah dari inkarnasi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Maka Ishak pun wajib berhak juga menjadi Tuhan gitu loh. Nah, ini letak kelemahannya teori yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia itu karena itu adalah bagian dari firman Tuhan, dikatakan itu layak dikatakan jadi Tuhan. Tidak seperti itu dalam Islam, Effendi Usman. Dan Islam sudah sangat menjawab bahwa yang jadi hasil dari perkataan Tuhan, hasil dari firman Tuhan, itu bukan berarti Tuhan nempel pada hasil dari perkataannya itu gitu loh. Saya kasih contoh yang lebih mudah Anda mengerti ya. Firman Tuhan ingin menjadikan matahari, ingin menjadikan bulan. Nah, kemudian hasil dari firman Tuhan jadilah bulan itu, jadilah matahari. Nah, kemudian apakah matahari itu Tuhan? Tolong ini Effendi Anda counter ini, apakah matahari itu Tuhan juga? Karena matahari itu kan firman Tuhan itu, gitu loh. Karena Anda tidak bisa membedakan antara hasil firman Tuhan dengan firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu memang kekal abadi, tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa apa-apain, itu memang milik hak Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu bukan berarti hasilnya, bukan hasil dari firman Tuhan itu jadi Tuhan gitu loh. Firman Tuhan ya kembali kepada Tuhan itu sendiri, karena hasil dari firman perkataannya sudah menjadi yang dia inginkan gitu loh. Bukan berarti firman Tuhan itu nempel pada hasil yang dia ingin jadikan itu gitu loh. Itu yang Effendi Usman tidak mengerti, tidak memahami mana itu hasil firman Tuhan, mana itu firman Tuhan. Dia tidak mengerti. Dia hanya saja langsung mengatakan bahwa wah, firman itu kekal abadi. Ya memang benar, firman Tuhan itu memang kekal abadi. Ya, tetapi hasilnya itu ya bukan berarti kekal abadi. Buktinya saya kasih contoh sudah langsung, kitab suci. Ya, kitab suci baik daripada Al-Qur'an, kitab suci daripada dan yang lain-lain. Nah, itu apakah hasil firman Tuhan, kitab suci itu ataukah itu Tuhan itu sendiri dalam kitab yang menjelma menjadi kitab suci? Tentunya otak Anda juga harus bisa membedakan itu gitu loh. Hasil firman Tuhan dengan firman Tuhan itu sendiri. Anda harus bisa membedakan itu, Effendi Usman. Kalau Anda tetap bersikukuh mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, maka Nabi Ishak, Nabi Musa itu juga lebih layak dikatakan sebagai Tuhan karena juga hasil dari firman Tuhan. Kita lanjut kembali ya. Bapak Ibu, yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya menerima firman Tuhan. Banyak orang di luar sana Bapak Ibu sering mengatakan adanya dunia, adanya langit dan bumi, adanya isi itu karena nurnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, adakah tertulis di dalam Al-Quran terciptanya dunia ini, langit dan bumi beserta isinya diciptakan dengan nurnya Muhammad atau tidak? Kalau Alkitab kembali ke Bible, adakah tertulis seperti itu di dalam Alkitab? Jelas tertulis sebagaimana yang saya sudah bacakan barusan, Bapak. Nah, ya kan. Di sini si Mutadin ini kembali mengotak-atik tentang ajaran Islam yang berbicara tentang Nabi Muhammad dan nur Nabi Muhammad. Saya yakin saya tidak bisa membahas terlalu dalam masalah ini. Tapi saya yakin dia tidak mengerti apa itu arti nur Nabi Muhammad. Nur Muhammad pun dia tidak mengerti. Hanya saja dia mau mencoba untuk mengkorelasikan hal tersebut dengan apa yang dia inginkan, bahwa manusia itu layak dikatakan Tuhan. Nah, ini saja yang dia ingin coba targetkan seperti itu. Tapi dia sebenarnya tidak memahami apa sih yang dia omongkan nur Nabi Muhammad itu apa. Dia tidak mengerti apa bedanya Nabi Muhammad dengan nur Nabi Muhammad. Dia sebenarnya tidak paham itu. Nah, tetapi karena hal itu saya tidak terlalu menjawab itu, karena saya lebih fokus kepada hal yang konkret, yang jelas aja gitu loh, yang konkret, yang nyata saja, bahwa sebenarnya apabila Nabi Isa atau Yesus itu
layak dijadikan Tuhan dengan dikatakan Tuhan, maka Nabi Ishak pun juga layak itu dijadikan Tuhan, karena itu adalah hasil dari perkataan Tuhan, hasil dari firman Tuhan juga. Ya, karena itu adalah firman Tuhan juga, maka Nabi Ishak pun layak dijadikan Tuhan, dikatakan Tuhan juga. Nah, dalam posisi seperti ini maka ada hal-hal teori yang perlu Anda renungkan. Apakah seperti itu kebenaran suatu ajaran agama gitu loh. Kalau bila kita ikuti ke dalamnya, ternyata ada kerancuan-kerancuan yang di dalamnya. Ya, ada suatu kontradisi di dalam itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Effendi Usman ya. Kita lanjut kembali ya. Segala sesuatu terjadi oleh Dia. Injil Yohanes 1 ayat 3. Dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Yang terpenting Bapak Ibu apa? Yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya menerima. Nah, coba lihat ya. Si Effendi Usman mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan berkat daripada Yesus itu, tanpa Dia tidak bakal terjadi. Secara logika coba Anda pikir, ya. Ajaran Kristen itu datang pada abad-abad ke-1 ya. Artinya setelah Yesus itu wafat di kayu salib, maka Kristen ini pun dikenal pada saat itu. Dan ajaran Yahudi ternyata tidak mau menerima Yesus itu dijadikan Tuhan gitu loh. Kalau misalkan orang Yahudi itu mau menerima, tentunya sudah sampai saat ini ya, bukti nyatanya berapa persen sih ajaran agama Kristen di bangsa Yahudi sana gitu loh. Lebih banyak Islam, ternyata di sana Islam berkembang di Israel sana hampir 10%. Yahudi di sana memegang ajaran Yahudi itu sendiri, meneruskan ajaran Nabi Musa. Mereka menolak ajaran Kristen. Nah, kalau misalkan benar Yesus itu sebagai Tuhan, mengapa orang Yahudi tidak mau tentunya orang Yahudi yang pertama kali sangat banyak menerima ajaran Kristen ini. Buktinya kan tidak terjadi gitu loh. Buktinya orang Yahudi menolak Tuhan yang bernama Yesus karena tidak dikenal. Tuhan Yesus ini tidak dikenal pada saat di kitab Perjanjian Lama itu gitu loh. Tidak dikenal. Nah, ujuk-ujuk kan tiba-tiba sesuatu yang tidak dikenal malah mengklaim sesuatu yang jauh berbeda dengan dasar awal cikal bakal ajaran dia itu sendiri dalam ajaran kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama itu gitu loh. Nah, ini yang perlu perhatian Anda. Yesus tidak dikenal di Perjanjian Lama. Namanya pun tidak ada di kitab Perjanjian Lama. Nah, ujuk-ujuk dia mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan terjadi hal-hal apapun di dunia ini tanpa Yesus. Tapi kan secara logika kan tertolak gitu loh. Bagaimana tidak tertolak? Yesus tidak dikenal di ajaran kitab Perjanjian Lama sebelumnya. Nama Yesus pun tidak ada. Nah, tapi ujuk-ujuk Effendi Usman mengatakan seperti itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan suatu kebenaran itu sedangkan sumber asalnya saja dari bangsa Yahudi menolak ke Tuhan yang bernama Yesus itu gitu loh. Karena namanya pun tidak dikenal gitu loh. Yang dikenal di bangsa Yahudi itu Hasem, Elohim, YHWH. Nah, jadi dalam posisi seperti ini pembuktian aja sekarang gitu. Kita buktikan aja secara logika, secara fakta nyata. Ternyata orang Yahudi menolak Tuhan yang bernama Yesus itu gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Firman itu. Menerima firman itu. Menerima firman itu. Ketika saudara menerima firman itu, maka saudara menerima firman. Menerima Tuhan. Tetapi ketika saudara menolak firman itu, maka saudara menolak Tuhan. Apabila engkau menerima aku, maka engkau menerima Dia yang mengutus aku, kata Yesus Kristus. Tetapi apabila coba saya garis bawahi dulu. Ketika engkau menerima aku, kata Yesus, maka Dia sudah menerima bagian Tuhan itu sendiri. Dan ini sudah menunjukkan bahwa Yesus itu pun sebenarnya Dia sudah menjelaskan Dia sebagai nabi dan rasul. Tidak ada Dia menjelaskan di situ Dia sebagai Tuhan gitu loh. Tetapi ujuk-ujuk coba lihat, kita dengar argumen kembali. Effendi Usman ini mengatakan, menggabungkan bahwa menerima itu dengan Tuhan itu sendiri. Kita dengar, maka engkau menolak Dia yang mengutus aku. Nah,
Begitu juga sebaliknya Yesus berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Nah, Kenapa? coba lihat pemahaman Effendi Usman mengatakan apabila bila menerima aku kata Yesus, maka sama saja menerima Tuhan Bapa. Nah, itu benar dalam posisi sebagai nabi dan rasul, ya. Benar dalam posisi sebagai nabi dan rasul. Nah, kembali di sini dia mengkorelasikan bahwa apabila melihat Yesus maka melihat Tuhan Bapa. Nah, di sini dicoba untuk pengkaburan atau pemahaman yang sebenarnya nggak sesuai lagi. Karena dalam posisi ini pemahamannya sebenarnya yang benar adalah dengan melihat Yesus itu sebagai penyampai firman, ya, penyampai firman Tuhan, maka sama saja melihat Allah atau Tuhan Bapa itu sendiri gitu loh. Ini maksudnya bukan berarti, ya sekali lagi bukan berarti Yesus itu sebagai Tuhan. Ini pemahaman yang benar. Akan tetapi karena pemahaman Effendi Usman ini mencoba untuk mengkaburkan itu hal tersebut, maka dia coba untuk gulirkan hal itu dengan melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa. Dia katakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Kan ini suatu pemahaman yang sangat berkontradiksi dengan keterangan di Bible itu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Ana wal abi wahid. Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu, sudah sepantasnya seluruh. Nah, coba lihat ya. Dia mencoba untuk mengkorelasikan sesuatu yang sebenarnya nggak ada jalurnya seperti itu. Dikatakan bahwa bersatu dalam posisi identitas. Akan tetapi dalam hal ini Yesus menjelaskan bahwa ajaran dia yang dia bawa itu apabila Anda melihat ajaran Yesus, itu sama saja dia melihat hal-hal apa saja yang ingin disampaikan Tuhan Bapa kepada umat manusia. Itu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Akan tetapi Effendi Usman menjelaskan ini dengan melihat Yesus itu sebagai bersatu dengan Tuhan, maka dia katakan Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus itu satu. Ini kan suatu gambaran yang logikanya nggak masuk akal sudah gitu loh. Tetapi dia coba paksakan di situ. Mengapa? Karena apabila dipaksakan seperti itu, maka Ishak pun layak dijadikan sebagai seorang Tuhan gitu loh. Karena itu adalah bagian firman juga. Nah, ini bantahannya yang perlu siapa saja yang mendengar ini tertolak gitu loh. Kita lanjut. Tuhan meninggikan firman Tuhan, bukan? Saudara-saudara kita, orang Islam maupun orang Kristen yang berdosa bila meremehkan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, agama manapun, penganut agama manapun, bila dia meremehkan firman Tuhan, maka orang tersebut berdosa. Tetapi yang terutama adalah menerima firman Tuhan yang meninggalkan surga untuk datang ke dunia. Siapa itu? Menerima Yesus Kristus berarti mempercayai siapa dia, pengorbanannya bagi kita, dan mengikuti pengajarannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu-satunya tujuan firman Tuhan datang ke dunia adalah untuk menebus umat manusia dari hukum dosa. Tanpa penebusan kita tidak dapat masuk surga. Oke. Pertanyaan kami selaku muslim, kalau misalkan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa, artinya untuk menghapuskan dosa manusia, untuk apa gitu loh? Mengapa tidak datang pada saat Nabi Adam itu sendiri? Karena sangat banyak pengorbanan manusia-manusia sebelum Yesus itu datang, sudah bermiliar-miliar jumlah manusia. Kenapa tiba-tiba pada zaman abad ke-1 baru dikatakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa? Mengapa sudah jumlah manusia sangat banyak sekali berkeliaran, yang ujuk-ujuk tiba-tiba datang Tuhan untuk menghapus dosa manusia dengan pengorbanan dia sendiri? Kan secara logika kan tidak masuk akal gitu loh.
Untuk apa Tuhan sendiri menebus dosa untuk dia sendiri? Kan secara logika kan tidak masuk akal. Tuhan datang bunuh diri untuk menebus dia sendiri, kan lucu gitu loh. Coba Anda pikir, renungkan otaknya. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, yang sebenarnya dosa itu adalah untuk dia sendiri ditebus gitu loh. Sedangkan yang dikorbankan diri dia sendiri, kan logika kan tidak nyambung. Secara logika loh, ini belum lagi berbicara tentang dalil. Secara logika saja sudah tidak nyambung. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni, sedangkan Tuhan itu sendiri yang berkorban untuk dirinya sendiri. Kan secara logika, kan secara akal juga tidak nyambung gitu loh. Mau ngapain Tuhan susah-susah? Secara logika itu. Logika yang kedua, Tuhan sudah mengutus para nabi dan rasul. Sudah sejak dulu ribuan nabi datang ke dunia ini. Untuk apa Tuhan susah-susah menurunkan kitab suci, menurunkan aturan-aturan di dalam ajaran agama? Tiba-tiba dengan matinya Yesus di kayu salib melepaskan itu semua dari jalur-jalur yang logika sebenarnya saja tidak bisa masuk gitu loh. Untuk apa hal seperti itu? Ya intinya gini, ngapain Tuhan capek-capek mengurusin hal begitu? Ngapain? Tuhan menebus dosa untuk dirinya sendiri. Dosa itu kan urusannya dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengampuni. Tapi tiba-tiba Tuhan sendiri yang mau mengorbankan dirinya, membunuh dirinya untuk mati sebagai menebus dosa manusia gitu loh. Kan secara logika kan nggak masuk akal gitu loh. Tetapi ini tetap dipaksakan oleh Effendi Usman. Sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal dipaksakannya. Nah ini jawaban Islam ya, karena Anda mendatangi Al-Quran, Al-Hadis, memutarbalikkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Ini jawaban umat Islam sebagai konteran kepada saudara kami Muslim agar tidak terpengaruh ajaran-ajaran sesat seperti Effendi Usman ini. Kita lanjut. Mau menerima firman Tuhan dan penebusannya, Bapak Ibu melihat akhir-akhir ini ada banyak saudara-saudara kita dari seberang yang muncul di Injil Channel Kabar Baik Habaget. Saya perlu katakan, semakin sering mereka muncul, maka semakin dekat mereka dengan kebenaran. Walaupun kemunculan mereka mencaci maki, menghina kita Bapak Ibu. Yang jelas Alkitab mencatat firman Tuhan yang saya sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan tidak akan keluar dengan sia-sia. Dia menghajar siapapun yang mendengar, dan dia mengingatkan siapapun yang mendengar firman Tuhan. Toh pada suatu hari nanti, firman Tuhan yang didengar hari ini, sekali waktu, entah 1 tahun ke depan, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, firman itu akan berbicara dan menjadi rema bagi orang tersebut, bahwa orang tersebut pernah menghina firman Tuhan, pernah mencaci maki firman Tuhan, pernah mengolok-olok firman Tuhan di Injil Channel Kabar Baik Habaget, maka orang tersebut akan sadar. Dan orang itu akan berkata, ya Tuhan, tolong berikan waktu. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lagi kepada Effendi Usman ini. Artinya, siapa yang berbuat, ya itu harus bertanggung jawab. Berhubung Anda mendatangi Al-Quran, ya, Effendi Usman, Anda mendatangi Al-Quran, mendatangi hadis, memutarbalikan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah banyak, hampir 20 video saya buat kepada mengkonter tuduhan-tuduhan Anda terhadap ajaran Islam. Jadi sangat wajar sekali umat Islam itu menjawab tuduhan-tuduhan Anda ini gitu loh. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa kami yang memfitnah, kami yang menyalahkan ajaran agama Anda. Itu kan otak Anda ini saya nilai terbalik gitu loh. Kami umat Islam tidak pernah menjelaskan, membuat aksi apapun. Kami hanya mengkonter dan menjawab apa yang Anda tuduhkan terhadap Al-Quran kami, ayat-ayat Al-Quran kami. Nah kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk Anda mengatakan kami yang memfitnah. Kan ini secara logika kan tidak masuk akal. Ini saya buktikan sangat banyak sekali video-video yang saya jawab. Ini semua mengkonter, menjawab tuduhan fitnahan Anda dalam aksi Anda membuat video-video yang berbicara tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Anda comot-comot Al-Quran,
Al-Quran dan hadis, tetapi Anda simpangkan tafsirnya. Saya sudah luruskan. Ya. Jadi dalam posisi ini saya kira otak Anda ini kelihatannya terbalik, Effendi Usman. Anda yang berbuat, Anda sendiri yang mengatakan memfitnah, kan lucu. Seharusnya Anda sadar diri gitu loh. Sudah tahu berbuat mendatangi Al-Quran, menyalahkan tafsir-tafsir Al-Quran. Ya, sampai sekarang juga Anda belum bisa menunjukkan ayat dalilnya, hadisnya yang Anda tuduhkan kepada Nabi Muhammad yang dicekik oleh malaikat, yang Anda katakan dicekik oleh malaikat, itu juga Anda belum tampilkan. Di sini saya tampilkan dulu ya, tuduhan Anda yang tentang Anda menuduh umat Islam dicekik malaikat Nabi Muhammad. Saya tampilkan biar jelas. Oke, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan para yang menyimak video ini, disinilah saya tampilkan kembali untuk mengingatkan Effendi Usman ini, si murtadin odong-odong ini, yang katanya dia tidak mau lagi mengutak-ngatik Al-Quran, Al-Hadis, tetapi ternyata dia berbohong, ya, dia berbohong. Kalau dalam bahasa Islam itu munafik gitu loh. Nah, ternyata umat terjemahan ini ternyata berbohong. Saya tampilkan dia kembali mendatangi ayat Al-Quran, menafsirkan ayatnya itu dengan salah-salah, kemudian malah menuduh umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat di leher. Ya. Nah, ini yang kami minta kepada Effendi Usman untuk menjawabnya agar tidak terjadi fitnah. Mana dalilnya yang Anda katakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat di leher? Sesuai dengan tuduhan Anda ini pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Kami masih menunggu ini Effendi Usman, agar Anda, mulut Anda ini benar gitu loh, tidak berbohong. Karena Anda ini orangnya nggak bisa dipercaya sudah, karena Anda mengatakan tidak mau mengutak-ngatik Al-Quran, ternyata Anda langgar mulutmu Anda sendiri gitu loh. Dari omongan Anda sendiri yang sudah Anda langgar. Saya tampilkan ini, saya ulangin bukti tuduhan Anda kepada umat Islam yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat. Saya tampilkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Banyak ustaz, banyak para mu'allaf, banyak juga para kiai mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ketika malaikat Jibril turun, malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad. Oke. Nah, di sini saya tanggapin dulu ya mengenai Iqra. Kenapa sampai 3 kali itu termuat di dalam Al-Quran itu? Karena Iqra itu penuh makna. Ada Iqra pertama, ada Iqra kedua, ada Iqra ketiga. Iqra pertama itu suatu Iqra yang berdasarkan suatu paparan yang umum. Kemudian Iqra yang kedua itu memahami suatu kandungan baik terhadap fakta yang nyata maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Memahami, mengerti, dan itu penuh makna Iqra yang kedua. Iqra yang ketiga itu pengamalan di dalam Islam. Jadi Iqra itu sebenarnya penuh makna di dalam ajaran Islam. Bukan berarti suatu kata yang sia-sia mengenai Iqra itu. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, saya mohon maaf ini agak berisik hujan. Tetapi hujan itu adalah suatu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan video ini agak risih, berbunyi gemerisik, itu adalah suara hujan. Hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang mendengar ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut dulu ya dari paparan si murtad ini ya. Menjawab, "Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis." Lalu malaikat Jibril ngomong lagi yang kedua kali. Malaikat Jibril perintahkan lagi kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, bacalah Iqra." Nabi Muhammad juga tidak bisa menjawab hal yang sama. "Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis." Nah, Iqra yang kedua menurut kandungan dalam Al-Quran ini, itu kita disuruh bukan hanya sekedar membaca,
tetapi memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sangat dalam makna yang terkandung di dalam Al-Quran mengenai Iqra yang kedua ini, lebih memahami, mengerti maksud dari Al-Quran itu datang, mengerti hal-hal yang semua yang termuat di dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi Iqra di sini sungguh maknanya sungguh sangat dalam. Nanti Iqra yang ketiga itu lebih dari pengamalan dalam turunnya ayat Al-Quran tersebut, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut dulu ya. Jibril bertanya lagi. Nabi Muhammad tetap jawab hal yang sama. Sehingga sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW cekik oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencekik Muhammad. Nah, dalam posisi seperti ini, si murtad ini mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dicekik oleh malaikat Jibril. Benarkah apa yang disampaikan oleh si murtad ini mengenai bahwa beliau itu dicekik oleh malaikat Jibril? Kita simak dulu dan kita lihat dalilnya di dalam Nah, di sini ya. Di sini dalam hal ini Effendi Usman, si murtadin ini sampai sekarang tidak bisa menunjukkan dalil dasarnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat gitu loh. Oleh karena itu kami selaku umat Islam Effendi Usman menunggu dalilnya yang Anda katakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat di leher. Kami masih menunggu ini agar fitnahan Anda ini tidak sampai merujuk ke jalur hukum gitu loh. Karena Anda ini sebenarnya sudah menyebarkan fitnah yang lebih parah gitu sebenarnya. Anda berani mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya di dalam ajaran Islam. Ya, ini merujuk kepada jalur pemfitnahan. Ya itu kan risiko Anda sendiri kalau apabila sampai saat ini Anda tidak bisa menunjukkan itu, tidak bisa menjelaskan makna dalilnya di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dicekik malaikat di leher. Ya, kami masih menunggu ini gitu loh. Namanya dicekik itu ya di leher, siapa namanya, Effendi Usman. Nah, oleh karena itu kami masih menunggu mana hadisnya, mana dalilnya baik di Al-Quran maupun hadis bahwa Nabi Muhammad itu dicekik. Apabila Anda tidak bisa menunjukkan ini, inilah yang dikatakan dalam Islam itu menista, menuduh sesuatu yang tidak sebenarnya gitu loh. Jadi sangat wajar umat Islam itu menanyakan, karena tuduhan Anda ini kan namanya menista, menuduh sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, tetapi Anda paksakan di situ gitu loh. Tapi kalau Anda bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ada dalilnya dicekik di leher oleh malaikat, ya tidak masalah, itu hak Anda. Tetapi apabila Anda tidak bisa menunjukkan, ya itu risiko Anda. Kalau sampai kasus ini bisa bergulir ke jalur hukum, ya itu risiko Anda yang harus Anda hadapin. Ya, saya kira untuk mereview tuduhan dari Effendi Usman, si murtad odong-odong ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.